Rayakan hari Epifani. Pada hari ini kita siapkan hati pikiran, hidup kita sekalian dalam menyambut ibadah saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Epifani, yaitu penampakan atau manifestasi Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya, yang ditandai dengan kedatangan orang Majus dari timur. Dan selain itu, kita mengenang kemuliaan Kristus setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk memulai pelayanannya di dunia. Penampakan Yesus ke dalam dunia adalah anugerah untuk seluruh dunia melalui karya, melalui pengajaran, melalui keteladanan, dan melalui pengorbanannya. Karena itu, mari dengan penuh syukur kita menyembah Dia dalam kemuliaannya dengan tuntunan tema saat ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita bersama-sama melakukan dari timur jauh benar. Jemaat Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 72
ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, doa harapan untuk raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umur-Mu selama ada matahari. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Amin. Jemaat Tuhan, firman tugas Tuhan menegaskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari sejenak masing-masing tunduk dan mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan, dari ungkungan duka kelam.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pada sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kasih karunia-Mu bagi dunia dan bagi kami semua. Engkau sudah nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang telah lahir ke dalam dunia ini. Semuanya karena cinta kasih-Mu ya Tuhan, untuk menyelamatkan dunia dari keberdosaan, dari kebinasaan. Para Majus telah menyaksikan kabar sukacita kelahiran Kristus ketika mereka telah menyatakan persembahan mereka. Juga Tuhan, dalam kami mengenang kemuliaan Kristus yang telah lahir, yang juga ditandai dengan baptisan Yohanes, dalam rangka memulai pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah ya Tuhan, di akhir masa Natal ini, di hari Epifani ini, hari terakhir dalam kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami datang kepada-Mu ya Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, memaknai kelahiran Sang Juru Selamat kami dan penyelamatan yang Engkau sudah nyatakan bagi dunia dan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu telah tersedia untuk kami baca, kami renungkan bersama. Ya Allah, Roh Kudus berkati kami, berikan hikmat bagi kami semua. Biarlah Tuhan, sungguh kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu ini. Ini kami Tuhan,
kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 60. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pembacaan kita yang kedua dari Efesus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi di kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya.
Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita, sore hari ini kita masih dimungkinkan bersama untuk boleh hadir dipersekutukan dalam ibadah persekutuan kita. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa hari ini adalah hari di mana kita boleh merayakan Epifani atau penampakan Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya, yang ditandai dengan orang Majus yang datang dari timur, dan juga mengenang kemuliaan Kristus setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, di mana dia kemudian memulai pekerjaannya. Tema perenungan kita pada sore hari ini, bangkitlah menjadi teranglah. Dari bacaan kita yang pertama, kitab Yesaya pasal 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam sebuah situasi yang sulit kita alami, sebuah situasi yang begitu berat kita alami, kadang kemudian itu membuat kita menjadi putus asa.
kadang itu membuat kita menjadi putus harap. Seperti ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang pelari. Dia adalah seorang yang tentu atlet yang profesional. Dia seorang pelari 400 meter dari Inggris bernama Derek Redmond. Dia mewakili negaranya untuk mengikuti pesta olimpiade. Tentu bahwa dia sungguh mampu dan bagaimana mempersiapkan diri dengan baik dalam sebuah keyakinan bahwa dia adalah seorang yang profesional yang telah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dalam serangkaian uji coba yang dia lakukan, dia mendapatkan hasil yang baik yang luar biasa. Sehingga dengan modal itu kemudian dengan percaya diri dia bisa tampil di pesta olimpiade. Tetapi sayang bahwa ketika perlombaan itu dimulai, ya dia begitu yakin bahwa dia akan tampil menjadi juara dan betul bahwa dia mulai memimpin perlombaan itu. Tetapi sayang bahwa menjelang akhir finish, ya mungkin sekitar kurang lebih 200-an meter, kemudian tiba-tiba dia mengalami cedera. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau sudah di akhir-akhir finish, tiba-tiba kemudian dia mengalami cedera. Dia kemudian agak sulit untuk melanjutkan perlombaan ini. Ya, mendapi moral konatir itu garis finish, tetapi dalam keadaan cedera dia harus kemudian duduk mengerang kesakitan. Dia merasa bahwa dia tidak mungkin lagi untuk bisa sampai di sana. Dia sudah menjadi putus harap. Dia tidak punya harapan lagi untuk bisa sampai. Ya, apalagi untuk menjadi juara. Nang tae mo itu kumu ala bisa apa juara dengan keadaan seperti ini. Tetapi kemudian seorang ayah yang hadir pada saat itu berusaha untuk memberikan motivasi bagaimana supaya anaknya bisa sampai di garis finish. Ya, soal juara tentu bukan lagi yang menjadi tujuan untuk mendapatkan juara 1, juara 2 karena keadaan seperti itu. Ayah kemudian memberikan semangat menopang dia untuk kemudian bangkit. Akhirnya dengan tertatih-tatih dia berjalan dan ya lari secara pelan untuk bisa sampai di garis finish. Nah, sekalipun bahwa apa yang menjadi harapan bagi seorang Derek Redmond ini untuk menjadi juara 1 tidak lagi tercapai, tetapi satu hal bahwa bagaimana dia mendapatkan sebuah motivasi, dorongan semangat dari sang ayah untuk bagaimana dia bisa bangkit, dia bisa berdiri, kemudian bisa sampai di tujuan di garis finish. Jika kemudian ia memilih untuk terbaring dan tidak melanjutkan perlombaan itu, tentu bahwa dia tidak akan sampai di garis finish. Nah, ini menjadi sebuah realitas yang kadang dan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Masalah persoalan yang kita hadapi ada begitu banyak tantangan yang tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Mangko misa dioleh butuh, mangko dioleh itu pirana butut sengana. Ya, tadi kami sempat berkunjung di 4 korban keluarga dan 1 sopir, ya jadi 5 di Pangkit kemarin. Ya, sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa, memilukan. Keluarga yang kedatangan 4 jenazah, 3 bersaudara dan kemudian 1 anak dan cucu. Suami dari yang kakak pertama ini ya didampingi dengan keluarga menyampaikan bagaimana untuk bisa menerima kenyataan ini. Ya, ketika orang lain mengalami
dia mengatakan bahwa ya pasti mereka mampu dan bisa untuk menerima dan melaluinya. Tetapi kemudian ini terjadi pada dirinya, istri dan anaknya, iparnya. Dia merasa, bagaimana untuk saya bisa menerima ini? Umbaku kok bisa antarime teh. Ya, sesuatu yang masih sulit untuk dia bisa terima. Ya, memang agak sulit untuk berbicara dengan orang seperti itu untuk menyampaikan sesuatu, dan butuh waktu untuk kemudian bisa menerima semua yang terjadi. Dan kita hanya bisa memberikan semangat, motivasi untuk bisa bangkit dari situasi yang dialami. Ya, ini betul-betul sebuah tragedi yang memilukan baginya dengan keluarga. Kalau dia tidak dampingi dengan baik, diberikan motivasi, dorongan untuk bisa bangkit, ya dia bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, dia bisa mengalami depresi dan lain sebagainya. Sehingga memang bagaimana untuk mendampingi dia bisa kuat dan mampu untuk menghadapi ini. Bapak Ibu dan saudara, bangsa Israel juga pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Berada dan menikmati dan merasakan sesuatu yang berat bagi mereka, itu hal yang tentu mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak mampu lagi untuk mereka angkat dan mereka jalani. Berada di pembuangan dan kemudian diperintah oleh bangsa lain, padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Tentu mereka merindukan bagaimana segera bebas, hidup dalam damai sejahtera, hidup menikmati bagaimana sesungguhnya menjadi orang yang tidak sedang berada dalam pembuangan, tidak sedang berada dalam pemerintahan bangsa yang lain. Namun karena terlalu lama mereka berada di pembuangan, sehingga hal ini membuat mereka mulai merasa putus asa, merasa bosan, dan merasa, ya istilah anak muda, merasa galau. Ya, situasi yang sedang mereka alami begitu berat. Mereka seakan-akan bahwa sedang berada di dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan. Mata mereka diselubungi oleh keputusasaan. Dia tidak bisa melihat lagi sebuah harapan yang ada pada diri mereka, bahwa sesungguhnya di sana ada harapan untuk mereka bisa pergi ke sana dan bisa menikmati sebuah harapan untuk masa depan mereka. Sehingga dalam situasi seperti ini yang mereka hadapi, Tuhan datang memberikan sebuah pengharapan melalui Nabi Yesaya, supaya dalam kegelapan, dalam kekelaman kehidupan mereka, bagaimana supaya mereka bisa segera bangkit. Bangkit tentunya yang dimaksudkan ialah bahwa bagaimana mereka bisa bangun, bagaimana mereka bisa berdiri. Tentu dalam iman mereka untuk bisa menatap ke masa depan, untuk mereka bisa pergi ke sana dan bisa tiba di sana. Karena kalau mereka tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri, kolat maruk kobang moto lah no pangabang moto. Toh mereka melihat ke sana tetapi mereka tidak bisa bagaimana untuk bisa sampai ke sana. Seperti pelari tadi, ya dia sudah melihat garis finish yang ada di depannya, tetapi keadaan yang dialami tidak membuat dia untuk kemudian bagaimana bisa sampai di sana. Sehingga mereka mengharapkan, mereka membutuhkan motivasi dan semangat untuk kemudian bisa bangun, mereka bisa berdiri, dan mereka bisa berjalan menuju ke sana. Yesaya memberitakan bahwa mereka harus segera bangkit, dan bagaimana mereka menjadi terang. Dalam ayat 1 bacaan kita tadi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Dan itu kemudian apa yang disampaikan, diserukan oleh Nabi Yesaya
yang telah menjadi nyata dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah kita peringati bersama bahwa sungguh Dia telah datang menerangi setiap sisi kehidupan dalam kegelapan, untuk kemudian umat bagaimana mereka bisa bangun, mereka bisa bangkit, dan bagaimana terang itu akan menuntun dan menyertai kehidupan mereka untuk bisa menatap masa depan, untuk bisa sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan bagi mereka untuk dapat menjadi terang ialah bahwa mereka pertama harus mereka bisa bangkit, mereka bisa bangun, lalu kemudian bagaimana terang itu akan menuntun menyertai untuk bisa kemudian pergi dan berangkat dari tempat mereka untuk sampai di tempat tujuan mereka. Dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidup kita bersama, kita kadang hanya bisa mengeluh, biasa ki sumarro apa tak tanda itu apa di pogok sumarro margi. Banyak orang yang mengeluh dengan keadaan yang sedang dialami, tetapi tidak ada upaya untuk bagaimana supaya bisa keluar dari masalah ini, dari persoalan ini. Kadang masalah itu membuat kita terlalu larut dalam kesedihan, terlalu larut dalam duka yang sedang kita alami. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih, kita ini adalah anak-anak Allah. Bagaimana untuk kita segera bangkit dari sebuah situasi yang sulit yang kita alami, dengan mengimani bagaimana karya Allah dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah datang menjadi terang bagi dunia, menerangi segala sisi kehidupan kita. Dan terang itu bagaimana untuk kita pancarkan, seperti ajakan kita tadi bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah. Terang ini tidak ada artinya kalau dia hanya tetap pada tempatnya. Bagaimana terang itu bisa memancar ke segala sisi kehidupan kegelapan yang ada, untuk orang lain bisa menikmati dan melihatnya. Dan itu tentu menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita bersama-sama, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang juga harus pergi dan memancarkan terang itu. Dan bagaimana kita bisa memancarkan terang dalam segala keberadaan kita, dalam segala kehidupan kita, dalam segala sisi kegelapan, pun dalam keputusasaan yang terjadi dan dialami oleh orang lain. Kita harus bangkit, sehingga dengan penuh pengharapan bagaimana kita memancarkan terang Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita bagaimana harus berpusat pada Yesus, Sang Pemimpin, Sang Gembala, Sang Raja yang akan menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dalam ibadah kita, dalam perayaan kita merayakan Epifani, bagaimana kita bisa melihat dengan jelas manifestasi atau penampakan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Yohanes berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, itu nyata di dalam Yesus Kristus, nampak secara jelas. Itulah Epifani, dari bahasa Yunani Epifaneia, manifestasi penampakan secara jelas. Masero memaror moditiro, taemu tu apa umbuni, sangat jelas, karena dialah terang yang telah datang ke dalam dunia ini. Ia secara jelas telah nampak dalam kehidupan kita. Dia sebagai pemimpin dan sebagai gembala yang baik. Kemuliaannya telah terpancar dalam dunia ini.
Sehingga dengan demikian bahwa ini tentu menjadi sesuatu hal dalam rangka bagaimana kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus dari kedosaan ini, untuk sungguh bagaimana menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa dialah Sang Mesias, anak Allah Raja yang telah datang dalam kemuliaan untuk karya penyelamatan bagi dunia dan bagi kita semua. Selamat menikmati kasih Tuhan, tuntunan Tuhan dalam mengarungi tahun 2023 anugerah Tuhan ini. Kita menatap ke masa depan dengan satu pengharapan dalam kita menjalani bahwa terang Kristus itulah yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita, sekalipun ada masalah persoalan yang akan kita jumpai. Tetapi marilah kita terus bangkit dan terus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama telah kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di tengah berbagai situasi yang kita alami. Bagaimana kita diajak untuk segera bangkit dari berbagai beban, berbagai pergumulan, dan bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan Nisea Konstantinopel. Ya, pengakuan iman kita bersama-sama kita ikuti seperti yang ada di layar di depan kita. Mari bersama dengan segenap orang yang percaya kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara seperti berikut ini. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang telah perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Hormat bagi Allah Bapa.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, tidak terasa kita boleh lalui 6 hari hingga saat ini di tahun 2023. Tentu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, ibadah Epifani di hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kita alami. Sebelumnya kita diingatkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan ungkapan syukur, kita melakukan bawa persembahanmu. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami menyadari akan perjalanan hidup yang kami jalani. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berada di hari yang ke-6 di tahun 2023 ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Sungguh betapa Engkau Allah kami, Allah yang telah menyelamatkan dunia dan kami semua di dalam Yesus Kristus, yang hari ini ya Tuhan bersama dengan umat-Mu, bersama dengan kami semua, kami boleh memperingati, merayakan Epifani, penampakan Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya, juga sebagai tanda kemuliaan yang Allah nyatakan dalam Yesus Kristus
bahwa di dalam Yesuslah terang telah bersinar, telah memancarkan cahaya kemuliaan untuk menerangi segala sisi kehidupan kegelapan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu Tuhan akan menjadi terang bagi kami, juga untuk kami nyatakan bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hikmat-Mu yang memperlengkapi kami semua Tuhan, sehingga sungguh kami dapat juga segera bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Kami berdoa bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, dalam suka duka kehidupan silih berganti, dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Kami percaya bahwa hanya oleh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk juga segera bangkit dari berbagai beban, berbagai pergumulan, berbagai masalah. Secara khusus Tuhan kami berdoa bersama dengan keluarga Deacon Ibu Yuliana atau Mama Yuno sekeluarga, ketika dalam peristiwa kecelakaan kemarin ada 4 anggota keluarga yang meninggalkan mereka. Sungguh sebuah peristiwa yang memilukan, dan kami sadar ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk bisa menerima apa yang terjadi ini. Terlebih bagi orang tua, bagi suami, bagi saudara-saudara dari beberapa kekasih-kekasih yang mengalami kecelakaan ini. Roh Kudus-Mu yang mampukan mereka Tuhan untuk boleh menerima semua yang sedang mereka alami saat ini. Pendampingan dari semua pihak, dari keluarga, dari majelis gereja, untuk boleh mampukan mereka untuk segera bangkit dari situasi yang betul-betul memilukan bagi mereka, untuk sungguh dapat melihat semua rencana dan rancangan yang Tuhan nyatakan untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan mereka sungguh boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan hanya daripada-Mu. Ya Bapa di surga, juga untuk kami semua dalam berbagai pergumulan hidup kami. Kadang kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk keluar dari pergumulan kami, dan hanya oleh kekuatan daripada-Mu Tuhan memampukan kami untuk juga segera bangkit, untuk kami segera bisa dan menjadi terang juga bagi sesama kami dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang kami hadapi dalam dunia ini. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai situasi mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah mereka. Biarlah sungguh tetap merasakan menikmati berkat kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi segenap jemaat-Mu. Berkati Tuhan, terlebih Tuhan dalam sepanjang tahun 2023 ini, kami percaya bahwa segala berkat hanya bersumber daripada-Mu Tuhan. Ketika Engkau sungguh memberkati semua usaha pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi segenap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini. Berkati dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan dihadapi bangsa negara kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh dijalani dengan baik. Berkati peliharakan kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau Allah penuntun, penopang kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam ibadah persekutuan kami bersama-sama juga telah kami nyatakan tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Berkati ya Tuhan apa yang telah kami persembahkan untuk dipakai, dipergunakan dengan baik dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Pun yang masih ada pada diri kami Tuhan, berkati ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan setelah kami beribadah, kami akan kembali dari tempat ini Tuhan, tuntun sertai kami. Bahkan ya Tuhan, beberapa yang akan mengambil bagian dalam ibadah Natal bersama dengan
keluarga besar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Tuhan berkati kami semua, juga akan kembali ke rumah masing-masing, tiba dengan selamat dimanapun. Nama Tuhanlah yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Tuhan, ampuni kami, terima dengarkan kami yang senantiasa datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk baru dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Firman Tuhan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Immanuel, Immanuel. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, bangkitlah, jadilah terang di mana kamu berada. Kami siap menjadi terang dimanapun kami berada. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapa, antarlah kami sebagai nyanyian syukur kita dalam ibadah ini. Ibadah kita hari ini, ibadah Epifani yang boleh kita rayakan bersama-sama. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara dan menopang kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Selamat sore menjelang malam.